Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Putri Herlianti dengan NIM 205231913. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa lalu. Perjanjian yang lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan kejadian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti. Dan sejarah tertulis, ia terbaca sebagai Giyanti. Sekarang, tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kertek, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dulu, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredam konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Lalu, salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur dari Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi meminta kepada Pakubuwana II untuk pergi dari Jawa. Setelah ia pergi, terjadilah Perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk mengambil sikap, yaitu menyelamatkan daerah operasionalnya. Dan secara tertutup, Harting mengadakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman atau persetujuan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III ke Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pangalihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Nalogo Sayyidi Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. 2 hari setelahnya, yaitu 15 Februari
1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris, bahasa, tari, blangkon, penampilan, gaya, dan klaim kepada Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek lain-lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada waktunya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Raden Mas Said yang juga merupakan pra-Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dengan perjanjian ini, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Raden Mas Said pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Leolono Joyomiseso Senopati ing Alogorogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga sekarang. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian cerita dari Perjanjian Giyanti pada 1755 dan terbelahnya tanah Jawa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.